Di tanah yang tandus, jauh dari kota Madinah, hiduplah seorang lelaki yang namanya ini nyaris gak dikenal oleh manusia, tapi populer di langit. Seorang tokoh yang luar biasa ini hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Hingga Rasulullah pun pernah berkata, jika kalian ingin melihat penghuni langit berjalan di bumi, maka lihatlah Uwais Al-Qarni. Lalu, siapa sih sosok Uwais Al-Qarni ini hingga namanya begitu istimewa dan terkenal di langit? Mari kita bahas. Assalamualaikum, halo semua, Ani di sini. Uwais Al-Qarni, seorang pemuda dari Yaman. Beliau ini tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi namanya disebut oleh Rasulullah. Tidak berjumpa dengan Rasulullah karena beliau ini merawat ibunya yang sudah tua dan lumpuh. Dari lahir, Uwais Al-Qarni memiliki penyakit kulit yaitu sofak. Seperti di sekujur tubuhnya ini dipenuhi oleh bercak-bercak putih. Dari kecil ia hidup dalam kemiskinan, seorang yatim, tinggal hanya berdua bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh. Sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan Uwais dan ibunya, ia bekerja sebagai pengembala kambing milik para tetangganya. Walaupun Uwais ini hidup dalam kemiskinan, ia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan sang ibu. Suatu ketika nih, ibunya ini mengutarakan keinginannya kepada Uwais kalau ia ingin pergi menunaikan ibadah haji. Tanpa banyak berkata, Uwais pun mengiyakan permintaan ibunya ini dan bilang, "Baik Bu, mohon bersabarlah. Insya Allah kita akan berangkat menunaikan ibadah haji." Uwais berusaha berpikir mencari cara bagaimana cara membawa ibunya yang lumpuh ini dari Yaman ke Mekah dengan jarak yang sangat jauh. Biasanya orang-orang menggunakan unta untuk melaksanakan ibadah haji, sedangkan Uwais jangan pun unta, domba aja dia nggak punya. Tapi Uwais tidak berputus asa, terus mencari cara bagaimana agar dia bisa memberangkatkan ibunya ibadah haji. Hingga akhirnya Uwais pun menemukan ide untuk membeli domba. Ia mendatangi penjual domba dan ingin membeli seekor domba, namun uangnya hanya cukup untuk membeli anak domba aja. Setiap hari nih, setelah Uwais membeli dombanya, ia turun naik bukit sambil menggendong dombanya. Orang-orang yang melihat tingkah laku Uwais menertawakan Uwais. Uwais aneh. Uwais disebut, si Uwais sudah gila, si Uwais aneh. Apa yang dia lakukan? Turun naik bukit dengan menggendong anak domba. Uwais gak peduliin omongan orang tentang dirinya. Ia tetap fokus menggendong anak domba turun naik bukit. Selama 8 bulan, Uwais yang tidak pernah terlewat naik turun bukit dengan menggendong dombanya, tentu dombanya semakin besar dan bobot beratnya mencapai 100 kg. Setelah 8 bulan berlalu, tibalah musim haji. Uwais nih yang sudah kuat dan kekar berkat latihan menggendong anak domba naik turun bukit, lalu ia menggendong ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Ia menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekah. Akhirnya orang-orang yang melihat Uwais bungkam dong mereka. Pada tahu nih orang-orang nih tujuan Uwais menggendong anak domba setiap hari turun naik bukit untuk latihan menggendong ibunya yang ingin pergi ibadah haji. Sesampainya di Mekah, Uwais terus menggendong ibunya untuk bertawaf. Uwais dan ibunya pun berdoa di depan Ka'bah. Berangsur-angsur penyakit sofak Uwais ini sembuh dan hanya meninggalkan sedikit tanda di telapak tangannya seperti tanda bercak berwarna putih. Selesai melaksanakan ibadah haji, setibanya di Yaman, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah karena ingin sekali bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ibu Uwais pun mengizinkan Uwais untuk pergi ke Madinah dan berpesan, "Segeralah pulang apabila urusanmu telah selesai." Dengan izin ibunya, Uwais pun mulai perjalanan
dari Yaman menuju Madinah. Setibanya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi. Namun sayang sekali ketika Uwais tiba di rumah Nabi, ia diberitahu oleh istri Nabi kalau Rasulullah saat ini tidak berada di rumah, sedang berada di medan perang. Uwais dihadapkan di antara dua pilihan. Ia harus pulang karena khawatir kepada ibunya atau menunggu untuk bertemu Nabi. Uwais pun memutuskan untuk pulang ke Yaman tanpa bertemu Nabi karena ia mengkhawatirkan ibunya. Sepulang Nabi Muhammad dari peperangan, istri beliau, Aisyah, menceritakan kalau ada seorang pemuda dari Yaman yang ingin sekali bertemu beliau. Namun, ia harus pulang kembali ke Yaman karena ada ibunya yang sudah tua yang khawatir apabila ditinggalkan oleh Uwais terlalu lama. Nabi pun berkata, Uwais adalah seorang pemuda yang taat dan berbakti kepada ibunya, sehingga namanya begitu terkenal di penduduk langit. Saat Nabi berbincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan sosok Uwais Al-Qarni ini. Apabila kalian bertemu dengan sosok Uwais Al-Qarni, mintalah kalian didoakan dan istighfar olehnya. Ia adalah orang yang namanya begitu terkenal di penduduk langit. Di telapak tangannya memiliki tanda berwarna putih. Dari kecil ia memiliki penyakit sofak. Karena ketaatan dan baktinya kepada ibunya, Allah pun menyembuhkan penyakitnya. Sampai Rasulullah wafat pun, Uwais Al-Qarni tidak berjumpa dengannya. Berikut pembahasan singkat tentang Uwais Al-Qarni yang namanya disebut oleh Rasulullah walaupun beliau belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Namanya begitu populer di langit karena baktinya kepada ibunya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau teman-teman mau lebih lengkap ceritanya, boleh tolong share di kolom komen. Kalau suka videonya, boleh tolong like, komen, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih, sehat-sehat. Assalamualaikum.